Baik, selamat pagi. Hai, wargi Pengayoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabayan Talks, Kanwil Jabar siap melayani. Bersama saya Eri Kurniawan, perancang peraturan perundang-undangan Al-Himadiyah, yang akan menemani Anda selama segmen Kabayan Talk kali ini. Kali ini kita akan membahas tema tentang isu krusial RUU KUHP, yang mana memang bahwa KUHP ini berjalan sebagaimana produk kolonial, akan negara kita akan memiliki undang-undang yang menjadi KUH pidana ataupun hukum pidana modern. Dengan narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Ahmad Yayan Supiani, SHMH, beliau adalah perancang peraturan perundang-undangan Al-Himadiyah. Untuk itu, kami menyapa wargi Pengayoman, tentu akan disampaikan beberapa hal yang tadi saya sampaikan terkait mengenai isu krusial RUU KUHP oleh narasumber kita. Untuk itu, mangga mungkin pada pagi hari ini gimana Pak Yan? Sehat Pak Yan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Baik Pak Yayan, mungkin bisa langsung saja terkait isu krusialnya. Apa sih dan perlu nih masyarakat perlu tahu sebelum kalau tidak salah sebentar lagi akan jadi undang-undang nih Pak Yayan. Mangga silakan Pak Yayan. Ya, terima kasih Pak Eri. Sebagaimana kita ketahui, RUU KUHP ini menjadi polemik di masyarakat, terutama para kaum praktisi, akademisi, semua menyampaikan kritik pedas. Sejauh mana sih RUU KUHP Indonesia ini dirancang, kok sampai sekarang nggak beres-beres. Saya ingat betul waktu masih di bangku kuliah itu dulu itu sudah ada, memang udah muncul rancangan KUHP Indonesia. Nah ini memang kita kembali ke peran Kanwil ya. Kanwil ini mau tidak mau posisinya sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum di pusat. Jadi sebagaimana kita ketahui juga Pak Wamen kita sudah menyampaikan dan mensosialisasikan RUU KUHP ini. Jadi menjawab kritikan-kritikan masyarakat terutama para kaum intelektual, ini RUU KUHP ini sangat-sangat tajam sekali. Tapi kita punya tugas yang mensosialisasikan. Kenapa RUU KUHP ini nggak beres-beres? Saya memang tidak segampang membalikan tangan kan, memang begitu. Saya ingat betul RUU KUHP yang kita pegang itu adalah peninggalan zaman kolonialisme Belanda. Dan ternyata Belanda pun tidak murni susunan Belanda sendiri, sehingga dia juga mencaplok mengadopsi dari, bukan mengadopsi ya istilahnya, mengambil dari kode penal Prancis. Dan mereka modifikasi sesuai pernyataan Pak Wamen bahwa Belanda itu memodifikasi apa yang diambil dari Prancis. Dan Indonesia pure diambil semua, tidak ada. Dasarnya apa melakukan KUHP di kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 kan. Nah, di dalam KUHP ini kita berharap betul masyarakat, jadi pernyataan Pak Wamen juga kita kutip kemarin bahwa semua tindak pidana yang di luar KUHP nanti masuk di satu KUHP ini menjadi kodifikasi, sehingga pernyataannya bahwa KUHP yang sekarang merupakan KUHP modern yang bentuknya rekodifikasi. Nah, berapa bab? Karena KUHP yang lama itu kan ada ketentuan umum, bab pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan 3 buku. Nah, yang sekarang hanya 2 buku yang terdiri dari 37 bab, 632 pasal yang terdiri dari 2 buku, yaitu buku ke-1 aturan umum dan buku kedua tindak pidana. Nah, jumlah pasal RKUHP ini sedikit lebih banyak dari KUHP yang lama ya, yang semuanya hanya 569 pasal. Karena konsekuensi dari misi konsolidasi dan harmonisasi yang ada dalam buku 1 RKUHP ini sebagai operator sistem hukum pidana modern. Jadi ada ketentuan umumnya.
Nah ingat betul ya Pak Eri, kita waktu itu pernah kedatangan himpunan mahasiswa hukum ya. Mereka kritik pedas sejauh mana sih peran Kanwil ini di dalam RUU KUHP ya kan. Siap, Waktu betul, itu kita betul. jawab sesuai Undang-Undang Nomor 12 itu kan pembentukan peraturan undang-undang, Kanwil ini hanya sebatas untuk produk hukum daerah kan. Jadi RKUHP ini di mana sih Kanwil perannya? Nah, RKUHP ini kan inisiatif eksekutif yang tingkat pusat. Ya, Pak Eri waktu itu kita sarankan kalau mau memang audensi dengan BPHN pusat. Nah, jadi mahasiswa ini juga menyoroti yang tentang penghinaan presiden ya. Dan ada putusan MK waktu itu. Tapi di dalam RKUHP ini juga diberlakukan lagi, tapi konsepnya berbeda. Ya, konsepnya lain. Nah, kembali lagi di perkembangan pembahasan RKUHP ini memang kita tahu betul dari 2012 semasa Presiden SBY, 2015, 2019 ya September sampai sekarang 2019 juga pemerintah masih pembahasan RKUHP. Tapi kita informasi yang lebih akurat lagi memang tahun ini ya mau disahkan ya itu RKUHP. Ya mudah-mudahan kita selesai. Jadi sejauh mana peran Kanwil? Ya kita kepanjangan tangan Kementerian Pusat, kita punya tugas mensosialisasikan juga kan. Jadi mau tidak mau ada peran Kanwil memberikan sosialisasi ke masyarakat dan memberikan pemahaman. Ini RUU KUHP itu begini. Kita memang sadar betul RKUHP ini tidak semudah membalikan tangan untuk menyusunnya. Nah, apa sih yang krusial di dalam masyarakat ya seperti yang saya sampaikan tadi di ketika himpunan mahasiswa hukum ini menanyakan sejauh mana sebetulnya RKUHP ini bisa mengadopsi semua tindak pidana kejahatan. Nah, Pak Wamen, saya waktu mendengarkan ketika tindak pidana yang ada di luar KUHP ini mau ditarik nanti dalam KUHP ini menjadi satu kodifikasi, saya bang betul sadar gitu karena memang bagaimanapun tindak kejahatan yang sesuai perkembangan zaman banyak yang tidak bisa kita akomodir di dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Nah, isu krusial KUHP ini memang ada 17, tapi ada 2 yang dicabut ya. Yang kemarin yang advokat yang berlaku curang ya. Ternyata itu ada kritik pedas juga dari advokat karena memang penegak hukum tidak hanya advokat kan, di situ ada polisi, jaksa, hakim kan. Nah, yang kedua yang dokter itu ya, dokter atau dokter gigi yang berpraktek tanpa izin kan yang kemarin gitu. Nah, jadi pemenuhan kewajiban juga yang di dalam isu-isu itu juga diakomodir di dalam KUHP. Nah, ada hal lagi yang menarik, adanya living law yang yang dihargai di dalam KUHP ini sehingga ada hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu yang menurut hemat saya krusial sehingga masyarakat juga harus paham betul. Nah, ada lagi yang pasal 100 dalam RKUHP berkaitan dengan tindak pidana mati ya, pidana mati berbeda dengan KUHP yang lama. Salah satu pidana pokok itu pidana penjara kan atau pidana. Jadi di dalam RKUHP ini pidana mati selalu diancam secara alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Nah, pidana mati ini dapat ditentukan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 100 ayat 1. Jadi mekanisme pemberian masa percobaan juga diatur dalam pasal 100. Nah, dalam KUHP yang lama kan tidak diatur. Itu jadi ada lagi beberapa pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden dalam wakil presiden. Nah, yang kemarin kita diserang oleh himpunan mahasiswa hukum yang kemarin kita kedatangan beberapa bulan yang lalu ya. Mereka menanyakan sejauh mana sih penghinaan terhadap presiden. Nah, ini ada putusan MK kan. Tetapi di dalam RKUHP ini konsepnya jadi dirubah. Jadi perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan ya, yang penghinaan presiden. Kita paham betul kepala negara kita ini seseorang manusia biasa kan, sama dengan kita. Jadi menjadi delik aduan untuk melindungi kepentingan perlindungan presiden dan wakil presiden. Ya, penjelasannya
pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Jadi terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah, kepentingan diri ini juga diatur di ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Nah, yang kemarin mahasiswa itu juga kita menyerang kita ya, Kanwil. Sejauh mana sih Kanwil? Nah, ini memang RKUHP ini kan inisiatif produk pusat, jadi kita batasi sesuai Undang-Undang 12 di mana sih peran Kanwil di dalam produk hukum. Nah, ternyata kan kita hanya dibatasi di produk hukumnya. Mungkin itu Pak Eri, mungkin bisa berkembang nanti kita. Baik, terima kasih Pak Yayan. Mungkin secara singkat tadi beberapa hal yang memang cukup krusial, terutama yang berkembang. Di era demokrasi ini mungkin kan masyarakat ya Pak Yayan ya, masyarakat sekarang kan cukup pintar dan cerdas. Sangat cepat menanggapi. Seperti hanya perkembangan hukum, mungkin dulu ada istilah ubi societas ibi ius. Betul. Itu ada semacam di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Betul. Tentu inilah, tapi memang perlu kita sadari juga ya, mungkin tadi sampai Pak Yayan itu keberkembangan dari tahun ke tahun, ya memang hukum itu berubah-ubah, mengikuti perkembangan zaman. Ya itulah sebagai suatu sistem yang memang perlu digarisbawahi. Tapi mari kita dukung pemerintah bahwa kita negara Republik Indonesia ini menghilangkan nuansa kolonial dengan hukum pidana yang modern ini. Tentu tadi ada yang memang mendalam dari Pak Yayan tadi, sedikit banyak terkait mengenai penghinaan presiden Pak ya. Bahwa kita sadari bahwa kita punya kepala pimpinan atau kepala negara yang memang harus dibedakan mana itu kritik, mana penghinaan. Mungkin gitu Pak Yan ya. Ya betul. Ya gitu ya. Nah mungkin dari isu-isu lain mungkin Pak Yan contoh mungkin dari apakah ada nggak dari sisi kekuatan gaib itu masuk nggak? Ya. Nah ini sering ada nih muncul Ya di media, betul. Pak. Gimana Pak Yan? Saya ingat betul dulu ada sebuah kritik di dalam RKUHP ini ternyata yang berkaitan di masalah gaib ini berkembang di masyarakat isu santet. Nah waktu itu saya ingat betul isu santet ini bisa dikategorikan katanya delik formal, para praktisi hukum menyebutnya begitu. Nah di dalam RKUHP ini nanti diatur di dalam 252 pasal 205 menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Jadi narasi penormaannya begitu. Nah ketika berkembang di masyarakat dulu sebelum sekarang yang RKUHP yang baru itu masalah santet. Karena bagaimanapun secara real, logis, sulit kan dibuktikan. Nah sekarang konsep untuk narasi penormaannya di dalam pasal 252 ini menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Jadi kembalikan kepada dirinya gitu ya. Jadi merupakan delik formil, betul masih disebutkan delik formil sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan karena tindak pidana. Jadi perbuatan dipidana adalah apabila seorang menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menimbulkan penyakit dan lain-lain, termasuk mungkin saja kan bisa sampai lebih jauh pada santet begitu. Nah, jadi tindak pidana ini di dalam RUU KUHP ini dikriminalisasi karena sifatnya yang sangat kriminogen, kan itu pengertiannya. Jadi dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana lain yang viktimogen secara potensial dapat menyebabkan kerugian berbagai kepentingan. Santet, paham kita kan di dalam adat masyarakat Jawa Indonesia khususnya, santet ini bisa berkembang dari zaman ke zaman. Jadi juga melindungi kepentingan individual, misalnya mencegah prakteknya penipuan. Nah, Pak Eri juga mungkin paham praktek penipuan seperti penggandaan uang gitu kan. Itu sebuah kekuatan gaib, mungkin saja kan itu dia memiliki kekuatan gaib. Melindungi religiusitas dan ketentraman hidup beragama yang dilecehkan oleh perbuatan syirik. Jadi ada nuansa keagamaan juga muncul di situ. Itu yang krusial juga kemarin waktu dulu saya paham betul, saya ingat betul. Jadi isu santet ini dimasukkan dalam RUU KUHP ini karena tidak bisa dibuktikan secara material kan. Karena di dalam teori hukum pidana itu kan pembuktian material berbeda dengan perdata. Jadi ternyata memang di RUU KUHP ini disebutkan merupakan delik formil. Begitu Pak Eri.
Siap. Oh, begitu Pak Yan ya. Menarik juga ya. Ya mungkin bagi wargi Pengayoman, apa ya tadi yang terkait mengenai kekuatan gaib, memiliki kekuatan gaib, tentu ini memiliki kedudukan yang memang diposisikan kepada si seseorang yang memang menyatakan langsung, berarti gitu Pak Yan ya. Betul. Itu bisa dipidana gitu. Bisa, berarti di pasal yang barusan saya sampaikan. Tentu ada bukti-bukti, Tentu contoh saja kalau sudah merugikan orang lain. Merugikan orang lain, ya. Kalau tidak merugikan, apa yang harus dituntut? ya Kan gitu. gitu. Intinya berarti seperti tadi gambaran menggunakan uang. Nah, Itu kan patut diduga gitu bahwa seseorang itu memiliki kekuatan gaib. Nah, ini berarti sudah ada pencegahannya ya, Ya. untuk pengaturan lebih tertib ada lagi. jok lagi. Bagaimana dengan pelet kan begitu? Nah. Sehingga orang bisa tertarik. Nah, indikasi seperti itu ya. Indikasi Oh, begitu. ya. Tapi kalau memang merugikan, kalau tidak merugikan, tapi ujung-ujungnya kan nanti ke penipuan juga bisa saja kan gitu. Mungkin nanti itu karena hukum pidana ini berbeda dengan hukum yang lain, perdata ataupun tata usaha negara. Karena ini memang perlu ada pembuktian ya Pak ya. Nah, ini perlu kita dukung juga. Namun ada satu hal nih Pak Yan. Dari beberapa isu ini ada nih semacam yang berkaitan dengan unggas Pak Yan. Ya. Nah, itu kan dulu kita mungkin pernah belajar Pak ya. Betul. Ketika memasuki pekarangan orang atau bagaimana. Ini hal-hal yang dianggap sepele, tetapi ada unsur kerugian ini. Betul. Apakah nanti akan Ada. Jadi ada nanti Pak Yan? betul. Jadi saya juga menyimak Pak Wamen penjelasannya. Memang di isu krusial ini dari pasal 278 sampai 279, betul ya. Paham betul kalau memang unggas masuk ke perkebunan kita, sementara perkebunan kita baru ditanam benih terus diruksakan gitu. Ya. Ya pasti merugikan. Nah memang di dalam penormaannya juga disampaikan. Jadi bahasa ini sebelumnya diatur dalam pasal 549 KUHP yang lama kan. Tapi tidak sedetil yang sekarang kan. Jadi untuk merubah pasal 278 dan pasal 27 menjadi delik material karena masih diperlukan guna melindungi para petani yang berpotensi mengalami kerugian. Potensi mengalami kerugiannya. Karena benih atau tanamannya mungkin saja kan benihnya itu benih mahal kan gitu. Bisa jadi kalau rusak kan merugikan petani atau merugikan betul. Itu diatur di 278 279. Karena menyimak dari penjelasan Pak Wamen juga kita paham betul ya. Bagaimana kerugian yang harus kita hitung ketika menanam benih mahal misalnya dirusak oleh hewan tetangga misalnya. Itu Pak Eri mungkin ya bisa paham betul masyarakat. Berarti sudah bisa langsung dilihat ya unsur kerugiannya ya, Unsur akibat kerugian. hewan gitu. Hewan aja sudah bisa untuk Betul. si pemiliknya, bagi pemilik sebetulnya Pak Yan, Jadi, pemilik hewan itu. Kan pengertiannya siapa yang harus dituntut kan Ya, gitu. gitu. Jadi memang hukum pidana itu memang harus detail ya Pak Yan ya. Betul. Kemudian ada juga nih Pak Yan, ada juga apalagi sekarang nuansa Pak Yan ya, bahwa kita memang harus lebih bisa secara memiliki sensitivitas, apalagi berkaitan dengan agama nih Pak Yan. Nah ini ada tindak pidananya nih kalau tidak salah ini nanti di KUHP-nya ini terkait mengenai tindak pidana terhadap agama atau yang disebut dengan penodaan agama. Nah ini mungkin nanti hal-hal yang memang sebetulnya kan negara kita menjamin kebebasan bagi setiap warganya untuk memeluk agama sebagaimana kepercayaannya masing-masing nih Pak Yan. Bahwa hal ini ada nih dalam RUU KUHP. Nah, mungkin kita sebagai insan ataupun sebagai wargi Pengayoman ini sebagai warga negara Indonesia ini mungkin bisa menahan diri, bisa menghargai bagaimana keyakinan masing-masing dan memang sudah ada dari mayoritas muslim mungkin sudah ada lah istilahnya ada istilah bahwa agamaku adalah agamamu gitu kan istilahnya. Nah ini mungkin perlu dipahami juga. Nah ini Betul. negara berupaya untuk bisa mencegah tidak ada istilah diskriminasi lah istilahnya gitu. Betul. Nah, ini bagaimana Pak Yan? Ya, jadi penodaan agama ini masalah hal yang sensitif menurut itu saya. Pak Yan itu. Sehingga perlu diketahui diatur juga di dalam KUHP. Tapi memang toleransi beragama ini yang perlu kita atur juga. Tapi ini memang isu-isu krusial juga yang menurut hemat saya krusial dan sensitif betul. Jadi kalau RKUHP juga mengatur dengan penodaan agama yang memang diatur secara tegas. Tegas Pak. Sehingga kita juga harus paham betul dan saling menghargai terhadap agama. Ya, Itu Pak Eri ya. itu sudah ada dasarnya gitu Pak Yan. Dasarnya Itu memang sudah ada. Di milikilah RKUHP dasar juga betul ada. ya. Nah ini Pak Yan memang ada beberapa tadi Pak Yan 17 isu Pak Yan ya. Cuman 2 sudah dianggap memang itu
dikeluarkan dalam isu itu, jadi memang tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan. Namun eh, kita tadi Pak Yan berbicara mengenai dasar daripada Undang-Undang 2011 ini Pak Yan, sebagaimana memang tugas kita sebagai kantor wilayah, bahwa di daerah ini kan sering peraturan daerah ini dari sisi ketertiban umum itu kan ternyata diakomodir di Pak Yan dalam KUHP. Kalau tidak salah yang memang muncul itu terkait mengenai penggelandangan nih. Ya. Penggelandangan. Nah ini mungkin dari sisi tindak pidana dalam RUU KUHP ini bagaimana nih Pak Yan untuk penggelandangan ini nih? Ya, jadi di dalam RKUHP ini juga pemerintah mengusulkan dan memasukkan tetap diatur dalam RKUHP. Jadi dirumuskan demi menjaga ketertiban umum. Oh, ketertiban umum ya. Jadi kan pikirannya kalau penggelandangan ini kejahatan atau pelanggaran. Ah, itu betul Pak. Di dalam praktek kan begitu. Siap. Nah, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 2012 yang memperkuat pengaturan penggelandangan dalam RUU KUHP. Jadi sanksi yang dijatuhkan bukanlah pidana perampasan kemerdekaan atau penjara, tetapi hanya pidana denda. Berarti pengertian kita pelanggaran kan gitu. Bagaimana mungkin dia harus dipenjara kalau gelandang. Terus kena denda misalnya, kan harus dihitung juga, nanti ada hakim yang harus. Jadi pidananya juga bisa alternatif berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Nah, keistimewaan RUU KHP ini ada yang istilahnya keadilan yang restruktif apa. Jadi ada pidana penjara tetapi hanya pidana denda di dalam penggelandangan. Tapi berupa pidana pengawasan, pidana kerja sosial kan bisa juga begitu. Nah itu keistimewaan RUU KUHP. Sementara yang KUHP yang lama peninggalan kolonialisme Belanda, itu betul Pak. beda sekali sifatnya kan hanya penjara selalu menimbulkan apa sifat pidana yang penjara. Itulah berarti perjalanan klasik ke modern itu ya. Klasik ke modern. Makanya RUU KUHP ini disebutkan menjadi KUHP yang modern yang direkodifikasi. Ya. Nah, yang peninggalan kolonialisme Belanda sudah kita lepaskan pikiran itu karena memang sesuai perkembangan zaman kan. Ya. Jadi unsur balas dendamnya kita hilangkan kita hilangkan gitu. Jadi keadilannya keadilan yang restruktif. Jadi bisa juga pidana kerja sosial dan pengawasan. Nah itu RUU KUHP. Berarti ini untuk keadilan kepastian hukum bagi masyarakat Pak Yan. Berat juga untuk penegak hukum Pak Yan ya ke depan ini Pak Yan. Artinya harus lebih memahami bahwa ini bukan ajang balas dendam. Untuk perubahan, untuk... Nah yang sesuai tugas fungsi dan pokok kita di Kanwil Kemenkumham ada satu hal yang berkaitan dengan overcrowded kan gitu. Jadi penjara ini tidak akan selalu penuh dengan pemasyarakatan. Ya, bidang pemasyarakatan. Dan juga kita kan berkaitan dengan undang-undang pemasyarakatan yang kemarin kita sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 ya. Berarti selaras Pak Yan ya. Selaras dengan tujuan. Sehingga overcrowded kita yang selalu jadi kritik pedas, penjara kita katanya penuh terus dengan undang-undang KUHP ini kita bisa batasi. Sulit untuk petugas kita kan untuk mengatur penjaraan yang begitu overcrowded. Baik, satu lagi nih Pak Yan. Satu lagi nih. Ini agak-agak menggelitik kayaknya ini ya Pak Yan nih untuk wargi Pengayoman ini. Terkait mengenai ini Pak Yan. Ini ada semacam ini mempertunjukkan alat. Itu memang mempertunjukkan alat pencegah kehamilan ini. Ini katanya ini di dalam 17 isu ataupun sekarang jadi sekitar 15 atau 14 isu ini salah satunya ada ini Pak itu. Itu bagaimana nih Pak Yan? Ini harus tahu ini masyarakat ini, jangan sembarangan ini gitu. Di dalam KUHP lama juga emang diatur itu ya, tapi sekarang di RUKP ini lebih dipertegas lagi. Jadi pasal 414 sampai 416 ini disebutkan alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan yang berkaitan dengan aborsi. KUHP lama juga dia mengatur kan. Dan yang sekarang ini pasal ini ditujukan bagi orang dewasa melainkan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terbebas dari seks bebas. Paham betul kita perkembangan zaman, anak sekarang kan pegang HP, gadget terus, dia bisa membuka YouTube kemanapun, luar biasa kan. Nah itu kan juga yang mencegah itu. Jadi kita juga harus paham betul teknologi IT ini terus berkembang. Di anak kita tiap hari pegang handphone, smartphone, dia bisa membuka kemanapun dan bisa membuka konten-konten porno mungkin bisa jadi kan gitu.
Nah, jadi pengecualian ketentuan pasal ini jika dilakukan untuk program KB. KUHP yang lama juga bisa begitu untuk pencegahan kehamilan, pencegahan penyakit menular seksual, kepentingan pendidikan dan untuk ilmu pengetahuan. KUHP yang lama juga mengatur, tapi ini lebih dipertegas kembali. Jika dilakukan untuk pendidikan dan lain diatur dalam pasal 414 ayat 1 termasuk apabila yang melakukan adalah relawan yang kompeten yang ditunjukkan oleh pejabat berwenang. Iya. Jadi konteksnya ada program pemerintah. Kita program pemerintah kan ada program keluarga berencana. Ya betul. Nah, kita paham betul kan ketika penyuluh itu mempertunjukkan alat kontrasepsi. Nah, itu kan berkaitan dengan program pemerintah. Kena pidana atau tidak kan itu tidak. Jadi sudah diatur jelas gitu. Jadi sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 52 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini kaitannya dengan program keluarga berencana. Konteksnya kuat, program pemerintah. Tapi ya intinya sebetulnya kalau demi pengetahuan ataupun edukasi itu kan tidak ada payahnya gitu. Tidak ada. Cuman memang ini perlu dipahami juga bahwa ini tujukan kepada semacam ke anak. Cuman anak di sini kan sudah ada ya payahnya di undang-undang itu batasan anak itu usia berapa. Kan sepertinya gini. Saya misalkan payahnya dengan ibu saya tentukan ke saya anak payahnya. Nah, tetapi kan dalam konteks batasan usia mungkin itu dibatasi. Kemudian ini dari berbagai perkembangan ini tentu luar biasa payahnya untuk perumus ini dari beberapa tahun ke tahun ini memang demi masyarakat ini memiliki bawa nuansa tidak hanya pidana modern, tapi memang disesuaikan dengan perkembangan zaman di masyarakat Indonesia ini sesuai dengan adat istiadat, kepentingan jadi kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Karena ini sangat-sangat perlu ya, mudah-mudahan dengan adanya upaya pemerintah ini bisa mengakomodir lah apa yang menjadi suatu kepastian bagi masyarakat ini. Karena banyak undang-undang payannya di ruang KUHP ini yang akan harmonis nanti payannya. Nah ini saya mungkin apakah memang dengan program ini ada upaya harmonisasi untuk menjaga disharmonisasi dengan undang-undang sudah ada. Contoh undang-undang tipikor kan sudah ada payannya. Nah tipikor itu kan mungkin di luar KUHP. Nah apakah akan masuk atau tidak itu kan sebetulnya tinggal ada misi harmonisasi mungkin payannya. Nah, itu bagaimana Pak Yan? Jadi memang harapan masyarakat. Bagaimanapun tindak pidana yang di luar KUHP itu saya ingat betul apa yang di dalam teori disebut lex spesialis. Mau tidak mau memang masih tetap ada. Sepanjang memang di dalam KUHP ini belum bisa diakomodir. Saya paham betul pemerintah juga. Jadi RUU-KUHP ini masih perlu kita sosialisasikan terus kepada masyarakat sebagaimana tugas kita Kanwil sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pusat mau tidak mau memberikan pemahaman dan sosialisasi. Nah, sepanjang harmonisasi undang-undang ini tidak menjadi suatu hambatan bagi kita bahwa memang sudah tugas kita sebagai kementerian yang bergerak di bidang pembangunan hukum. Harmonisasi sesuai aturan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan. Sehingga saya paham betul tindak pidana korupsi misalnya diatur di undang-undang yang lain. Kalau memang perlu nanti diharmonisasi, saya paham betul pernyataan Pak Wamen juga. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa kodifikasikan di sini. Tapi ketika kita berkaitan dengan teori lex specialis darurat legi generali, mau tidak mau ini tetap berlaku sepanjang memang undang-undang itu belum dicabut. Bahkan kan kemarin sudah direvisi. Terima kasih Pak Heri. Siap, oke. Terima kasih. Bisa paham betul. Baik Pak Yan. Kritik-kritik pedas di masyarakat bisa kita akomodir. Dan karena ini pemerintah juga masih tetap melaksanakan sosialisasi. Masif Pak Yan. Masih terus secara masif terus-terusan. Jadi kita memberikan. Kan ada kritik pedas, ini pemerintah katanya di RUU-KUHP ini tidak mau menerima masukan dari padahal sudah dilaksanakan dari tahun 2021, 2022, 2020 sampai sekarang. Terus diberikan sosialisasi, para akademisi kan memberikan masukan. Katanya orang kan yang pada ngomong, wah nggak menerima masukan katanya, padahal tidak begitu. Semuanya sudah kita laksanakan dari pusat dan kita sebagai kepanjangan tangan juga tetap kita laksanakan sosialisasi. Terima kasih Pak Heri. Siap, berarti ini adalah suatu
upaya pemerintah Pak Yan ya. Ya memang harapan Pak Presiden sekarang ini sebetulnya kalau memang kita ketahui gitu wargi Pengayoman bahwa RUU KUHP ini di hari ulang tahun RI ke-77 ini sebetulnya akan disahkan dan namun ya itulah upaya-upaya pemerintah ini menginginkan bahwa jangan sampai nanti hal-hal yang baru ini dianggap masyarakat belum cukup tahu apa yang menjadi hal-hal baru. Banyak hal lembaga yang memang dilibatkan gitu. Salah satunya kami ya mungkin melalui narasumber kita Pak Yayan ini berupaya untuk menyebarkan luas bagaimana masifnya, bagaimana informasi penting bagi masyarakat ini. Jangan sampai nanti ada istilah di teori itu ada asas fiksi hukum. Ada fiksi hukum itu bagaimana bahwa menyebutkan bahwa setiap orang itu mengetahui dan dianggap cukup tahu. Jadi kalaupun misalkan ada hal-hal yang kapan itu kita tidak tahu kok ini, ada itu. Nah ini tentu ini sangat salah mungkin nanti. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Yayan, mudah-mudahan wargi Pengayoman banyak yang cukup tahu informasi ini dan bisa nanti kita dorong kita sama untuk bisa segera menjadi undang-undang ini. Mungkin itu wargi Pengayoman beberapa hal yang memang sudah dapat kami sampaikan. Tentu hal ini mudah-mudahan apa yang menjadi upaya, apa yang menjadi para perumus dari sudah lama ya kurang lebih sekitar kalau boleh mungkin dari tahun 64 tadi Pak Yan ya? 64 ya kurang lebih 58 sudah kita kurang lebih 59 atau 60 tahun yang lalu ya Pak Yan ya perjuangan ini gitu beberapa perubahan yang tadi yang memang hukum itu selalu berkembang dan hukum itu selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Apakah itu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial maupun budaya yang memang sudah tumbuh dan hidup berkembang di dalam masyarakat. Baik, wargi Pengayoman, sebagaimana apa yang memang sudah kami sampaikan sekali lagi, mungkin sedikit Pak Yan, yang bagi wargi Pengayoman yang Kabayan Pasi ini, tadi ada hal-hal yang krusial isu-isu itu. Ada nggak closing statement mungkin Pak Yan yang diinginkan untuk masyarakat atas nanti kalau jadi undang-undang nih harapannya apa Pak Yan mungkin nih sebagai kita sebagai pembentuk undang-undangan nih apa ya, nih yang kami sebagai Kementerian Hukum dan HAM mau tidak mau berharap masyarakat akan menjadi paham dan mempunyai dasar ada kepastian hukum di dalam setiap perbuatan. Jadi jangan sampai orang jadi bertindak main hakim sendiri, kita kan selalu semua begitu. Nah masyarakat kita masih ada muncul yang begitu. Jadi kita hanya berharap dengan berlakunya undang-undang ini masyarakat dengan paham betul dan mungkin ketertiban kan bisa tercapai dan keadilan. Terima kasih Pak Erik, mungkin itu aja. Tidak ada hal-hal yang lain yang jelas, yang penting undang-undang ini bisa berlaku, masyarakat juga bisa kepastian hukum dan ketertiban dan keadilan gitu aja. Ya, memang itu menjadi tujuan pembentuk hukum. Selain kepastian yaitu keadilan. Ya itulah yang memang menjadi apa yang closing statement dari narasumber kita bahwasanya mari keadaan yang memang kolonial yang prinsipnya balas dendam kita modernkan dalam saat ini untuk kebermanfaatan mungkin gitu ya. Baik wargi Pengayoman, mungkin apa tadi yang disampaikan oleh narasumber kami mudah-mudahan cukup bermanfaat dan bisa menjadi pedoman untuk ke depan kita berperilaku yang lebih tertib, yang lebih bisa dibatasi bahwa kita harus yakin apapun yang kita lakukan itu ada batasannya. Oleh apa? Alat negara ini adalah hukum. Ya itulah hukum itu kita dukung agar tumbuh dan berkembang dan masyarakat itu dikatakan hukum itu hidup. Ya, bukan hidup karena kita melakukan suatu tindak pidana. Kita tahu ada hukum, tapi kita yakini bahwa segala aktivitas kita itu akan ada yang bisa membatasi. Ya itu demi tujuan hidup bernegara, tertib, keadilan, dan berkepastian. Terima kasih telah menyaksikan Kabayan Talk kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Kami akhiri, mungkin saya host Erik Kurniawan dan narasumber kita Pak Yayan Ahmad Subjani. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.